ini ya, kita adalah trio alumni. Langsung aku dihujat. Dia ada Uti di sini. Kamu baru sekali ini ke sini ya? Baru sekali. Oh, udah tanya kan sama dia, aman atau enggak ya? Insya Allah. Aman. Tapi kalian kan baru kemarin ya ada konser 10 tahun. Dan kalian juga yang sudah berhijab ini ada juga sampai ada yang nanya akan ada nggak tuh ya versi yang JKT. Coba kita lihat sih seperti apa sih di pada saat acara itu. Ya kita lihat konser 10 tahun. Setelah pandemi bisa konser gini seneng banget ya. Aku lihat tadi kamu bersemangat banget loh kayak. Kan kalau di stage lupa udah nikah, udah pakai hijab gitu kan ya, loncat-loncat. Udah mengobati kerinduan gitu ya. Lumayan seru lah, banget. lumayan. Setelah ini memang akan ada konser lainnya yang khusus untuk kalian yang udah alumni gitu. Belum sih, tapi mungkin ya nggak ada yang tahu. Iya, Karena kemarin juga kan unpredictable juga sebenarnya. Oh gitu? Iya, jadi karena 10 tahun kita spesial kayak ya udah ex member gitu kan. Terus kita invite gitu. Jadi kayak wow ternyata seneng juga. Iyalah seneng. Kangen. Terus fansnya juga ternyata seneng banget. Iyalah udah lama juga kan. Iya, ya, udah 10 tahun. Udah 10 tahun ya. Oh 10 tahun ya. Jadi 10 tahun. Sebentar lagi 11 tahun kan. Nah, jadi kalau kamu sekarang tapi harus izin suami dulu ya. Iya, kadang izin. Kamu izin bos? Izin bos. Izin bos. Tapi dikasih izin, bosnya tahu. Dikasih tiket aja nanti. Benar itu. Dikasih tiket ya. Oke nih, ini Kak Uti sekarang ya. Lulus dari JKT48, Uti putuskan berhijab. Kamu kan lulus di tahun 2018 dan di tahun itu juga 3 bulan setelah itu kamu memutuskan untuk berhijab. Kamu bilang bahwa kamu ingin ini untuk pahala juga untuk ayah kamu dan kakek kamu gitu. Tapi momentum apa sih yang membuat kamu itu akhirnya mempunyai ketetapan hati untuk? Jadi waktu itu kan aku ulang tahun yang ke-21. Terus aku kayak ada acara kecil-kecilan di panti asuhan gitu kan. Terus ada anak kecil umurnya tuh 6 tahun atau 7 tahun gitu kan. Terus aku tanya kayak kamu kenapa pakai hijab stay banget gitu, kayak yang lain kayak udah kepanasan dilepas gitu kan. Terus dia bilang nggak ada alasan juga kan Kak buat aku lepas hijab kata gitu. Kan itu udah kewajiban perempuan kata gitu kan. Nanti kalau namanya kan rumah yatim ya Kak. Nanti kalau misalnya aku lepas ayah aku kasihan di sana kata gitu. Terus aku kayak ya Allah, aku juga harus kasihan sama papa aku gitu. Padahal tapi emang niatnya udah lama pengen pakai hijab gitu kan. Tapi itu dimantapkan. Nah, tapi karena anak itulah aku kayak malu sama diriku sendiri gitu kan. Anak yang kecil aja belum ada dosa tuh udah tahu gitu. Aku yang dosanya udah banyak tuh nggak nyadar gitu. Kamu betul 6 bulan kemudian ya seperti nggak ada tawaran apa-apa sampai akhirnya kamu keterima bekerja begitu. Sempat ragu kah? Setahun sih aku dapat kerja. Setahun? Nah, jadi sebelum aku pakai hijab tuh ada beberapa tawaran kayak yang jadi presenter bola, pokoknya yang emang tawarannya tuh kerjanya nggak pakai hijab gitu kan. Tapi pas aku pakai hijab kayak kenapa pakai hijab? Nanti aja kan belum mantap juga, terus belum publish juga gitu kan, kayak nggak apa-apa deh Kak gitu. Aku yakin kok aku bisa dapat kerja lain gitu. Terus aku juga nggak lama dari itu aku lulus kuliah, terus aku udah dapet jasa, aku lamar di perusahaan nggak langsung dapet kan, susah nyari kerja kan Kak, apalagi fresh graduate gitu kan. Terus ditanya kamu pengalamannya apa? JKT48 gitu. Gemes. JKT48 ngapain? Bisa memanajemen waktu sih, gue bilang gitu kan. Sama disiplin ya? Disiplin sih gitu kayak. Oh yaudah nanti kamu dipanggil lagi ya gitu. Terus sampai akhirnya di perusahaan yang sekarang, alhamdulillah gitu. Alhamdulillah ya. Alhamdulillah selain ditanya pengalaman juga dilihat ya ijazahnya sama sekolahnya. Iya betul. Ya ampun. Nah sementara kamu Melody, kalau kamu ceritanya beda lagi. Beda lagi. Suami yang justru memantapkan kamu untuk berhijab. Iya, betul? mungkin dia salah satu jembatan lah Jembatannya. gitu. Karena kan kalau dulu memang kan kalau kita zaman dulu kayak nanti kayak aku ibu-ibu jadi pakai hijab deh gitu. Cuman pas udah graduate dari JKT gitu terus kerja pas pre-wed kayak konsepnya pakai hijab gitu, karena suamiku waktu itu kalau pre-wed nggak pakai hijab nggak mau gitu. Terus gitu ya dia pakai hijab, terus pas udah dateng ya maksudnya makeup hairdo gitu ya, makeup hijab dulu belum pakai hijab jadi biasa aja, terus konsepnya pakai hijab pas udah beres nggak mau kelepas gitu tiba-tiba, jadi kayaknya aku malu deh dilepas gitu. Padahal belum yang maksudnya yang gombrang kayak yang gimana gitu loh, kan masih yang ya masih panjang, bajunya cuman masih, ya, agak gitu. merecet gitu lah ya. Terus jadi aku malu dilepas, ya udah deh aku pakai. Udah alhamdulillah sampai sekarang alhamdulillah. Baik, kita bisik tetangga, kita mau ngomongin tetangga ya.
siapa? Yang pertama, ini ada Zara. Ini juga ya, ini adalah anak yang karirnya, aktingnya semakin cemerlang, tetapi semakin tinggi pohon, semakin kencang anginnya gitu ya. Yang kemarin dia datang lalu orang fokus pada, wow penampilannya berbeda ya, ada gambar di tangannya. Kita lihat videonya berikut ini. Oke, komentar netizen coba kita baca ya, komentar netizen ini bunyinya Apa aja adalah, tuh? emang bisa ya member punya tato katanya gitu. Ada lagi bilang apa? Salfok tato Zara keren, member nggak boleh tatoan ya gitu tanya. Pro ya. Iya. Lagi pertanyaan berikutnya. Tatonya ada yang juga suka gitu. Yang berikutnya apalagi udah cuma 3 itu. Nah, kayak ada lagi yang menjadi sorotan ya kan kemarin tentang member juga ya Z ya. Jadi memang kalian itu selain jadi menghibur tapi juga diharapkan jadi panutan begitu ya. Betul. Sehingga makanya namanya kalian punya golden rules itu benar. Ada golden rules. Itu tertulis nggak sih golden rules itu? Ada sih di kontrak ada. Oh ada di kontrak. Ada. Detailkah gitu sehingga kalau apa yang dilakukan Z itu langsung dianggap sebagai melanggar golden rules atau nggak, atau secara general aja sebetulnya? Sebenarnya kalau misalnya kayak golden rules, kita tuh nggak akan nge-up ke media kan. Itu cuman secara personal, maksudnya internal kita aja. internal ada. Maksudnya kan ada pihak 1 dan pihak 2, ya udah antara member dengan manajemen. Ada beberapa poin-poin yang memang harus ditaati gitu. Ya apa namanya kalau misalnya tapi kan kalau golden rules itu pasti kayak secara general tuh fans pasti tahu nggak boleh ini nggak boleh itu kayak gitu. Fans tuh tahu ya? Ada misalnya nggak boleh ini nggak boleh itu nggak boleh ini nggak boleh itu kayak itu Nggak boleh punya pacar dulu iya kayak gitu, gitu. tuh nggak boleh gitu kan. Jadi fans tuh tahu. Jadi kalau misalnya ada one day atau one time member kayak melakukan sesuatu yang di luar gitu ya, di luar aturan, pasti kan marah dong gitu, pasti kecewa. Oh jadi Karena kalian kita milik fans gitu loh. Kan maksudnya kita tuh tumbuh dan berkembang bersama fans. Oke. Jadi istilahnya kalian menjadi panutan juga, sekaligus Betul. kalian juga dijagain sama fansnya. Betul, karena kan sebenarnya seorang idola pun bukan JKT48 aja ya, semua idola tuh pasti harus jadi panutan yang baik gitu. Beban nggak sih? Dia kan di usia muda kalian dituntut untuk begitu. Sementara kan ya namanya puber tuh kan macam-macam ya. Ada keinginan ini, nyoba itu, apa godaan ini, godaan itu. Kalian sendiri gimana ngalamin? Aku enggak sih. Enggak ya, enggak. Nah, sibuk belajar soalnya. Karena emang di rumah juga gitu kan, kayak banyak aturan yang karena kan anak cewek ya pasti Betul. dijaga banget sama orang tuanya kan, kayak nggak boleh ini nggak boleh gitu. Kalau nggak jelas nggak usah keluar rumah gitu. Oh. Jadi udah kebiasa dengan aturan-aturan. Jadi nggak masalah ya? Nggak masalah. Kalau kamu? Aku alhamdulillah aku masuk JKT48 nggak muda-muda banget kan. Aku udah kuliah, jadi aku udah menikmati masa muda aku. Oh, berarti kamu sebelum masuk JKT? Iya maksudnya kalau Pernah udah bandel? nggak banget kak, ya anak muda Oh, lah, iya. nongkrong gitu. Cuman gitu doang. Iya. Nah terus kalau pas masuk JKT ya aku senang aja karena tujuan aku di situ kayak masih mencari jati diri. Aku pengen dapat experience baru. Aku kan udah kuliah jadi aku pengen kerja, aku pengen dapat duit. Gimana sih caranya gitu loh. Ya, Cuman kalau anak-anak yang SMP, SMA kan pasti mungkin itu tuh kayak sesuatu yang kayak terbatas kan, nggak boleh ini, nggak boleh itu. Cuman orang tua kan pasti support karena apa yang kita di JKT48 kan sebagai wadah di mana anak-anak menjadi seseorang, menjadi panutan yang baik gitu loh. Iya, jadi beda motivasi, beda usia, beda yang dialamin gitu. Jadi kalian nggak ngerasa itu. Oke, yang berikut, bisi-bisi tetangga berikutnya. Oke, ini Lesti kemarin lagi jadi kabar karena dia melaporkan ada dugaan KDRT. Nah ini bridesmaid-nya sebelah sini. Ini deh. Kamu dengar berita itu? Baca berita itu kan? Dong. Nah, Baca apa reaksi dong. kamu ketika kamu baca berita itu? Iya, aku menghela nafas saja. Gitu. Tapi kirain gini, aku chat Lesti. Apa ngapain ngechat? Belum dibalas. Oh, dia ngechatnya apa? Nggak apa, mungkin dia lagi Cool down waktu dia. Iya. Jadi ya udah aku maksudnya cuma cek aja. Dia are you okay? Aku kayak gitu aja. Yang kuat ya, aku gitu. Karena kan dia juga belum cerita lebih jauh dan itu juga kan masalah pribadi. Itu dia punya hak menceritakan atau tidak. Ya, betul. Yang penting kamu yang sebagai temannya memberikan semangat Betul. aja apapun yang dia lalui, apapun keputusan dia. Iya, Begitu ya. betul. Baik. Setelah ini kita akan kumpulkan mereka bersama dua bapak-bapak tadi. Jangan kemana-mana, tetap di Rumpi.